Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi D3 RMIK dari kelas 20A6 ingin merepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Deformitas dan Kelainan Kromosom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anda Ramadhanti Wibowo, dan yang kedua Ifti Amriandayani, dan yang ketiga Nanda Dulia Birayu, dan yang terakhir Intan Suwondo. Pertama, deformitas. Apa itu deformitas? Adalah suatu kelainan bentuk atau ukuran tungkai pasca trauma, dapat terjadi jika terdapat dislokasi pada bagian kepala tulang keluar dari kedudukannya, atau jika antara tepi dan ujung patahan tulang tidak menyatu. Gambar yang pertama contoh gambar deformitas pada tangan. Untuk gambar yang kedua, contoh gambar deformitas pada kaki bayi baru lahir. Macam-macam deformitas. 1. Deformitas pada kaki. Kaki adalah merupakan bagian penopang utama tubuh. Jika tidak kuat dan tidak kokoh, dapat menyebabkan tubuh sering terjatuh dan dapat berakibat merusak bagian tubuh. Yang kedua, deformitas pada tangan. Deformitas kongenital tangan pada bayi baru lahir yang sering dijumpai pada masyarakat adalah polidaktili. Ketiga, deformitas pada tulang belakang. Tulang belakang yang normal adalah membentuk kurva dari bahu ke bawah, terlihat lurus dari belakang dan terlihat sedikit melengkung ke belakang jika dilihat dari samping. Masalah kesehatan atau deformitas kongenital dapat terjadi pada tulang belakang. Berikut ini akan disampaikan beberapa masalah kesehatan deformitas pada tulang belakang yang sering dijumpai di lapangan atau pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi skoliosis, kifosis, dan lordosis. Adapun faktor risiko deformitas. Yang pertama, usia, kedua, jenis kelamin, ketiga, sejarah keluarga, keempat, tempat tinggal, kelima, pola makan, dan keenam, lingkungan sekitar. Adapun pengobatan penyakit deformitas. 1. Pemberian obat-obatan. Pada umumnya, obat yang diberikan adalah bisphosphonates atau calithion. Dapat juga diberikan pereda rasa sakit. Yang kedua, pembedahan dilakukan untuk mengatasi keretakan atau patah tulang, mengganti persendian yang rusak, memperbaiki pertumbuhan bentuk pada tulang, serta mengurangi penekanan pada syaraf. Yang ketiga, fisioterapi untuk menguatkan otot-otot dan meningkatkan keseimbangan tubuh pengidap. Yang keempat, pengaturan nutrisi. Pengidap akan diminta untuk memperbanyak konsumsi makanan serta minuman yang mengandung kalsium dan vitamin D. Pencegahan penyakit deformitas. Penyebab penyakit tidak diketahui secara pasti dan belum ada cara pencegahan yang dapat menghindari terjadinya penyakit tersebut. Namun, beberapa hal dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya komplikasi pada penyakit yang dialami oleh individu. Seperti berikut. Yang pertama, mencegah terjatuh. Yang kedua, menjalankan diet sehat seimbang. Dan yang ketiga, berolahraga rutin. Diagnosis penyakit. Untuk mendiagnosis pengidap yang diduga mengidap penyakit deformitas, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada bagian tubuh yang terasa nyeri, dan ada pemeriksaan lanjutan lain yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah. Dilakukan untuk melihat kadar suatu senyawa kimia yang naik jika seseorang mengidap penyakit deformitas. Yang kedua, pemindaian tulang, yaitu dengan foto röntgen, CT scan, MRI, dan scintigraphy. Yang ketiga, biopsi tulang dengan cara mengambil sampel tulang pengidap untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium. Kelainan kromosom merupakan salah satu masalah yang bisa dialami bayi sejak dalam kandungan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan. Yang pertama, sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom wanita super, sindrom Jacob atau sindrom laki-laki super. Kelainan kromosom yaitu sindrom Down
disebabkan oleh kesalahan pada saat fase pembelahan sel tahap awal ketika pembuahan yang bisa menyebabkan kromosom janin tidak memiliki kromosom ekstra atau trisomi atau kehilangan kromosom atau monosomi. Cara pemeriksaan kelainan kromosom: 1. Amniocentesis, 2. chorionic vellus sampling, 3. fetal blood sampling. Kelainan kromosom bisa terjadi karena adanya kesalahan pada saat sel-sel calon bayi membelah. Meiosis merupakan proses awal pertumbuhan bayi dalam kandungan setelah telur bertemu sperma. Mitosis bisa menghasilkan sel kromosom sebanyak 92. Cara pencegahan yaitu pantau kenaikan berat badan, istirahat dengan cukup, minum obat sesuai resep dokter, rutin olahraga ibu hamil. Gejala-gejala yang dialami pasien yaitu sulit bernafas, jantung berdebar, nyeri dada saat beraktivitas, dan batuk berdarah. Jenis kromosom ada 4 yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.